Baik, terima kasih Pak Prof. Aris dan Pak Iwan Setiabudi. Alhamdulillah sesi diskusi pertama kita telah selesai dan sekali lagi kami panitia mengucapkan terima kasih atas semua informasi yang disampaikan oleh Prof. Aris, juga sebagai narasumber. Semoga kita, Bapak Ibu dosen pembimbing, mentor, dan mahasiswa bisa lebih paham dan lebih aktif di kegiatan kewirausahaan ataupun kegiatan lain yang ada di Kemendikbud. Dan terima kasih juga kepada Bapak Iwan Setiabudi yang telah memandu diskusi kita sesi pertama ini. Terima kasih banyak, Pak. Mari kita lanjutkan untuk sesi kedua. Nah, sesi kedua ini akan dilaksanakan secara panel dari dua narasumber yang tentu saja tidak diragukan lagi kiprahnya di dunia usaha, yaitu dari pertama dari Ibu Endang Wiwirono, MH, Ketua CEO Indonesia Sumsel, dan Bapak Insinyur Fahrudin Halik, MSc, Ketua Harian Ikaperta. Nah, untuk sesi kedua ini akan dipandu langsung oleh Ibu Dr. Rizwani. Ibu Dr. Diwaseni, apakah sudah siap? Ya, Mbak Nita, silakan. Oke, terima kasih. Saya persilahkan Ibu Rizwani untuk memandu dua panelis sahabat kita hari ini dan semoga peserta tetap semangat untuk mengikuti sesi kedua ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Anita. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta pelatihan yang berbahagia, Pak Rektor dan para narasumber sekalian. Sesuai jadwal, kita masuk ke sesi kedua, walaupun agak telat sedikit ya. Tadi sesuai informasi dari Bu Anita bahwa sesi kedua ini kita akan menampilkan dua narasumber dari kelompok praktisi. Jadi kita akan langsung dengar bagaimana kiprah dari kedua praktisi ini supaya kita bisa tahu bagaimana cara yang Bapak dan Ibu telah hadir di link kita, Ibu Endang Wiwirono SEMH, kemudian yang kedua adalah Bapak Insinyur Haji Fahrudin Halik MSI, keduanya tidak diragukan lagi kiprahnya ini sebagai entrepreneur. Baik, sebelum kita memberikan kesempatan kepada kedua pembicara ini secara panel, izinkan saya sebentar untuk memperkenalkan keduanya dengan membacakan kurikulum vitae-nya. Yang pertama adalah Ibu Endang Wiwirono SEMH, Ibu cantik satu ini. Saya gak Riko dipanggil Ibu, kayaknya Mbak lebih enak ini. Ya Mbak ya Endang ya. Boleh Ibu. Beliau adalah CEO In.com Realty, hampir salah saya ini, Reality saya kira, Realty ya Bu ya. Itu apa namanya kalau saya lihat di sini adalah kepanjangan dari income real property ya. Semoga nanti bisa memberikan kita bagaimana mendapatkan income yang benar. Juga sebagai Direktur Utama PT Berkat Inti Property, juga founder juru.website, founder inacademy.id, banyak sekali ini. Pendidikan beliau S1 dari Ekonomi Manajemen Universitas Tridinanti Palembang, S2-nya Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Karirnya sudah menunjukkan ini bahwa dia adalah entrepreneur yang hebat. Financial advisor, kemudian juga mortgage business officer, personal banking officer pernah dilalui, sekarang menjabat sebagai Principal Keller Williams All Property, CEO founder Reptile, kemudian Principal In.com Realty, founder inacademy.id, dan juga founder juru website, satu lagi Buntut Sunda Kang Ali. Ini yang cuma bahasa Indonesianya ya, Bu ya. Organisasinya juga banyak ya. Beliau aktif di HIPMI, kemudian di AREBI, kemudian juga beliau ini olahragawan juga ternyata, aktif sebagai pengurus bowling Indonesia Sumsel. Satu yang menarik adalah bahwa moto Ibu Endang ini yang menarik buat saya di CV-nya, yaitu all out 100% effort. Nah, ini yang menarik ya Bu ya, nanti kita lihat bagaimana sih mewujudkan moto ini yang all out 100% to effort di bidang entrepreneur. Baik, sebelumnya saya perkenalkan juga narasumber yang kedua, karena ini nanti kita panel. Yang kedua adalah Bapak Insinyur Haji Fahrudin Halik MSI. Mana Bapak Fahrudin? Halo Pak Fahrudin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rizwan. Ini udah nggak asing lagi buat kami dari Fakultas Pertanian. Bapak yang satu ini sudah hilir mudik aja di Fakultas Pertanian karena kiprahnya sebagai komandan kami di Ikatan Alumni Pertanian,
Beliau ini memang alumni dari kampus kita, S1-nya di Fakultas Pertanian Unsri, di jurusan Ilmu Tanah, kemudian S2-nya di Institut Pertanian Bogor, program studi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian pekerjaannya ya sudah pasti ini entrepreneur. Beberapa perusahaan dipimpin oleh beliau, diantaranya adalah PT Sumatera Transportasi Prima, kemudian PT Perkebunan Sukat, PT Sriwijaya Primaban. Beliau juga Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Al-Karim Nur Sekayu, Ketua Pembina Masjid Al-Karim Sekayu, dan Direktur PT Maskarebet Trans. Ini bagian apa namanya perkebunan ya Pak ya. Pengalaman organisasinya juga menunjukkan bagaimana keaktifan beliau ini dulu sampai sekarang. Tadi saya katakan beliau adalah Ketua Ikatan Alumni Fakultas Pertanian, juga selain berbagai bidang usaha, beliau ini juga aktif sama yang besar-besar, Pak ya, karena dia adalah Ketua Ikatan Motor Besar Sumatera Selatan, juga pengurus di IMBI Pusat, pengurus Harley Owner Group, kemudian juga hati-hati buat yang jomblo, karena bisa ditembak oleh Pak Fahrudin ini, karena beliau adalah pengurus Perbakin Palembang, bagian tembak-menembak. Sama-sama suka olahraga, kedua kita ini semua kedua narasumber entrepreneur kita ini. Baik, tanpa berbanyak kata, kita persilakan kedua narasumber kita ini untuk berbagi ilmu kepada para peserta, kemudian nanti kita ada waktu sebentar untuk sesi diskusi. Yang pertama, ladies first dulu ya, Pak Fahrudin. Ya, silakan. Silakan. Pak Endang dulu. Silakan. Oke, silakan Ibu Endang Wirono. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebahagiaan yang luar biasa untuk saya hari ini. Terima kasih Bu Riswani sudah memberikan waktu kepada saya. Terima kasih Prof. Anis Sagaf. Saya ini mau ketemu Prof. Anis itu susah banget. Kalau setiap ketemu itu selalu ketemu di airport. Jadi sama-sama first flight seperti itu. Jadi memang sama-sama sibuk. Nanti kalau ditanya Prof. Anis selalu pulang pergi seperti itu. Yang saya hormati di sini Pak Fahrudin Halik, Ibu Anita, Pak Iwan Setiabudi, Pak Muhammad Saifuddin, Pak Syarif yang selalu tektokan sama saya, Pak Sazili, Pak Hendri Cahyana, dan seluruh Ibu Prof. Insinyur Nuni Gofar, dan seluruh Civitas Akademika Unsri, Universitas Sriwijaya. Hari ini saya bahagia sekali diundang untuk dapat bicara, sharing lah ya, bukan mengajar, karena kalau di sini mengajar secara teoritis pasti lebih jago Bapak Ibu dosen. Kalau kami ini kan lebih kepada practitioner, lebih kepada pelaku di luar. Jadi nanti kalau ada yang salah-salah secara teori, mohon dimaafkan ya Prof, Bapak Ibu dosen, karena kami benar-benar adalah praktisi. Jadi mungkin secara teori agak tidak sedikit tentang diri saya, bahwa saya bukan asli orang Palembang, tapi saya sangat cinta Palembang dan saya selalu ingin membangun kota Palembang melalui UMKM, Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena dari sektor UMKM adalah penyumbang devisa terbesar untuk negara kita. That's why kalau saya disuruh ngomong tentang kewirausahaan, saya selalu senang, saya selalu happy, dan saya selalu mengiyakan gitu. Jadi jadwal saya yang lain saya akan atur untuk mundur atau saya replace seperti itu. Baik, mungkin boleh di share screen dari panitia. Oke. Ya, jadi menjawab judul yang diberikan oleh Unsri kemarin, Pak Syafruddin menyampaikan ke saya, Bu Endang, kita akan ngomong tentang tantangan dan peluang entrepreneurship bagi generasi milenial di era pandemik COVID-19. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit, saya memulai berwirausaha memang betul-betul dari nol, bukan warisan, bukan juga tiba-tiba ujuk-ujuk saya langsung duduk di sebuah posisi sebagai CEO, sebagai direktur, juga enggak. Jadi mungkin di sini ada adik-adik para mahasiswa, para pelaku UMKM yang masih baru, para entrepreneur yang masih baru. Jadi semua itu dimulai prosesnya dari nol, dari kecil seperti itu. Jadi jangan sampai berpikir bahwa seorang entrepreneur kayak Pak Syafruddin itu ada posisi di atas, itu tidak selalu langsung di atas seperti itu. Jadi saya mau share bahwa semua itu ada step-stepnya.
Nah, kalau kita bicara tentang kewirausahaan sendiri, adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, atau membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut biasa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko atau ketidakpastian. Yes, jadi kalau kita bicara dari secara harfiah nih Bapak Ibu, kalau kita lihat di Wikipedia segala macam, pengertian ini secara harfiah seperti ini. Nah, kalau kita lihat lagi siapa sih entrepreneur itu sebenarnya? Nah, entrepreneur sendiri adalah seseorang yang mempunyai visi yang bertugas menjadi pemimpin di sebuah orkestra. Jadi kita ibaratkan bahwa seorang entrepreneur itu kayak saya nih sekarang. Saya itu adalah pemimpin di sebuah orkestra seperti itu. Jadi saya mempunyai orang yang bisa bermain biola, orang yang bisa bermain gitar, orang yang bisa bermain piano, dan saya bertugas untuk bagaimana mengeluarkan seluruh potensi yang ada di diri para talent atau para anggota atau musician yang saya pimpin di sebuah orkestra tersebut. Kalau saya sekarang berarti di sebuah perusahaan, maka mereka adalah staff saya, mulai dari director saya, mulai dari supervisor saya, sampai ke OB saya. Nah, bagaimana saya mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan talenta mereka 100% untuk dapat menciptakan atau membantu saya dalam apa ya namanya mewujudkan visi yang ada di kepala saya. Ya, jadi saya mempunyai visi, saya mempunyai mimpi, kemudian saya translate, saya sampaikan ke mereka semua, dan mereka dengan bersama-sama dengan saya mampu menyampaikan ide dan gagasan saya, dan kami semua bersama-sama dapat mencapai visi atau goals yang kami sudah tentukan di awal. Nah, seorang entrepreneur adalah seperti itu. Karena nanti di lapangan ada lagi beberapa jenis entrepreneur, Bapak Ibu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa itu terjebak sebagai entrepreneur yang sibuk di operational seperti itu. Jadi lupa sebagai fungsi utama sebagai seorang entrepreneur. Entrepreneur itu adalah pemimpin di sebuah orkestra. Jadi orkestra itu bagaimana lagunya bagus, bagaimana menghasilkan sebuah harmonisasi yang indah untuk didengar. Itulah seorang entrepreneur dibutuhkan. Disitulah figur seorang entrepreneur itu benar-benar dibutuhkan, dan begitulah tugasnya sebagai seorang entrepreneur. Kalau tadi kita bicara tentang siapa itu entrepreneur, jadi kadang-kadang mahasiswa atau yang baru tamat, fresh graduate itu mau jadi pengusaha atau menjadi entrepreneur itu karena pengen keren gitu ya, pengen waktunya banyak, terus kemudian pengen nyantai-nyantai gitu. Itu salah besar. Jadi stigma itu harus betul-betul dihilangkan. Jadi kalau kita punya usaha, itu sama dengan punya anak ya, adik-adik mahasiswa, teman-teman yang baru memulai. Jadi kalau kita punya baby, itu sama. Gimana sih kalau punya baby? Artinya baby itu harus disusui, baby itu harus dikasih makan, harus dipok-pok biar dia tidur gitu, harus diberikan bagaimana sih agar dia nyaman, agar dia tidak menangis, agar dia growth, tumbuh menjadi besar. Nah, itulah adalah fungsi seorang entrepreneur yang sebenarnya. Jadi jangan pernah berpikir saya mau jadi entrepreneur karena biar waktunya lebih banyak, biar uangnya banyak. Betul, uangnya banyak atau itu nanti di posisi kita dihargai di masyarakat, itu adalah bonus. Tapi harus melihat juga apa yang harus dipersiapkan, terus bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang benar-benar menjalankan purpose sebagai seorang entrepreneur. Karena kalau saya melihat, saya menjalani sampai dengan saya hari ini, mungkin kurang lebih 11 tahun saya sebagai entrepreneur, saya ngerasa bahwa hidup saya lebih bermanfaat untuk orang. Tidak hanya lingkup keluarga saya, lingkup kecil sahabat-sahabat saya, tapi saya bisa saya bisa lebih berguna untuk lingkungan yang lebih besar, seperti mungkin di mana saya berada, terus kemudian juga karyawan-karyawan saya, kemudian mungkin saya punya rezeki lebih, saya bisa berbuat ke lebih banyak lagi. Seperti hari ini juga saya bisa berbagi pengalaman saya untuk rekan-rekan mahasiswa. Ini adalah bagian dari bonus-bonus yang saya terima sebagai entrepreneur. Tapi ya jangan pernah berpikir bahwa
menjadi entrepreneur tuh enak-enak saja gitu. Nah, nanti kita akan ulas lagi apa saja sih yang harus dipersiapkan teman-teman milenial, apalagi di era pandemik saat ini, sebelum decide Anda menjadi seorang entrepreneur. Nah, saya sangat hobi membaca bukunya Pak Hermawan Kartajaya. Ada buku yang bagus, di dalam bukunya Citizen 4.0, manusia itu sejatinya ada 4 passion di dalam hidupnya yang harus dimiliki. Ya, passion yang pertama adalah passion for knowledge, ya, tentang pengetahuan, kemudian passion for business, kemudian passion of service, kemudian passion for people. Dan keempat passion ini betul-betul harus dimiliki seorang entrepreneur. Ini saling related, saling berkaitan, dan tidak bisa ditinggalkan satu hal pun. Misalnya saya mau cuma punya pengetahuan doang, tapi saya nggak mau nih melayani orang, nggak mau berhubungan baik dengan orang lain, itu tidak akan mungkin kejadian Anda sebagai seorang entrepreneur yang berhasil. Saya yakin juga sama dengan next pembicara berikut ya, apalagi beliau juga seorang pengusaha di agropreneur. Itu juga sangat banyak lagi sektor yang harus bisa bisa dihubung-hubungkan, terus kemudian harus menjalin kerjasama dengan baik seperti itu. Nah, apa sih 4 passion ini sebenarnya? Passion for knowledge, passion for business, ya. Nah, ini passion for knowledge, tentang pengetahuan. Jadi, knowledge itu menjadi pilar utama yang perlu dikuasai seseorang. Menjadi siapapun dia, sebagai seorang employee pun, menjadi seorang entrepreneur apalagi, ya. Jadi kita harus mempunyai pengalaman, kita harus mempunyai pengetahuan, ya. Apalagi kita mau masuk di bidang tertentu, maka kita harus mempunyai pengetahuan. Nggak bisa kita cuma modal saya mau, tapi kita nggak mau belajar, itu nggak mungkin banget gitu. Jadi ini pilar yang utama, ya, pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah passion for business, ya. Kenapa sih gitu kan? Nah, dianjurkan dimiliki agar kita itu terdorong untuk menjadi seseorang yang mandiri, yang independen, dan tidak menjadi beban secara finansial. Kan kasihan sekali ya kalau kita hidup tapi akhirnya menjadi beban orang lain, ya. Misalnya beban orang tua, misalnya menjadi beban keluarga, menjadi beban sahabat, itu hidup yang tidak indah sekali. Bagaimana kalau kita mempunyai kebebasan finansial, kemudian malah kita tidak bergantung dengan orang lain, dan kita juga bisa memberikan bantuan. Dan adik saya at least buka satu rumah makan, ada mungkin 10 orang yang kerja di tempat saya, ya. Ada 10 hidup keluarga yang bergantung di tempat saya. Ada 10, mungkin kalau 10 orang itu punya 2 anak, berarti ada 20 orang anak yang pendidikan yang mungkin ke depan itu jalan rezekinya itu adalah melalui pengusaha seperti saya misalnya, atau ada teman-teman yang lain kayak Pak Farudin itu punya kebun sawit, satu kebun sawit yang notabene itu misalnya ratusan hektar. Berapa orang yang bisa kerja di sana? Jadi ini adalah multiplier effect. Kita sebagai seorang pengusaha itu akan benar-benar membawa dampak, dan kita itu sangat bermanfaat untuk orang lain, ya. Kemudian juga meningkatkan keadaan usaha pada gilirannya akan membawa manfaat, ya, secara ekonomi sudah pasti. Kalau kita bisa membantu orang lain, sudah pasti kita juga bisa membantu anak-anak kita, keluarga terdekat kita, orang tua kita, itu sudah pasti. Yang berikutnya adalah passion for service. Nah, setiap manusia itu harus mempunyai jiwa melayani seperti itu. Even sebagai mahasiswa, ya, kalau saya rasa teman-teman mahasiswa di sini juga paham bahwa kita tuh nggak semata-mata mau dilayanin seperti itu, tapi kita juga harus tahu bahwa manusia itu kodratnya kita tuh harus melayani. Apalagi nanti kalau sudah terjun di dunia bisnis, itu benar-benar kita itu harus tahu bagaimana konsumen mau beli, ya kita harus memberikan service excellent. Kita harus memberikan service yang terbaik untuk para pengguna jasa atau klien-kliennya kita. Jadi passion for service itu adalah pilar ketiga yang harus dimiliki kita sebagai manusia hidup. Nah, ini yang terakhir. Saya merasakan sekali bahwa kita ini makhluk sosial, tidak bisa berdiri di kaki sendiri, tidak bisa tanpa orang lain. Semua hal kita harus bekerja sama, apalagi di sekarang eranya kolaborasi. Ya, kalau sekarang kita bicara memang mungkin bisnis lagi susah, kemudian UMKM juga mungkin beberapa sudah banyak yang gulung tikar.
Namun dengan adanya juga pandemi ini, saya melihat bahwa kesetiakawanan sosial, semangat gotong royong itu menjadi lebih tinggi seperti itu. Dan ini menjadi sesuatu yang menjadi value added atau menjadi hikmah baik dari sebuah pandemi ini kalau saya melihat ya. Bagaimana kita bersama-sama untuk meningkatkan kayak kemarin UMKM mungkin kan ada beberapa yang mungkin sudah gulung tikar, jatuh pingsan. Kita lihat Pak Gubernur mulai mengendorse semua makanan-makanan UMKM, semua teman-teman UMKM, komunitas juga bergerak saling membantu secara free seperti itu. Jadi saya juga sama, setiap hari dikirimin makanan dari teman-teman pelaku UMKM seperti itu ya, untuk di-review makanannya, terus di-share di sosial media, dan ini menurut saya ini adalah bentuk kesetiakawanan atau kita kembali ke zaman dulu bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang bergotong royong seperti itu. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri, kita saling membutuhkan. Even siapapun leader seperti apapun, entrepreneur sehebat apapun, dia harus butuh orang lain seperti itu. Nah, kalau bicara tentang hubungan sosial dengan orang lain, kita itu tidak boleh berhubungan secara transaksional. Transaksional itu seperti apa? Maksudnya, saya baik karena saya mau minta proyek, saya baik karena saya mau minta, karena saya ada ujung-ujungnya nih, gitu, mau minta proyek di ujungnya, seperti itu. Jadi, kalau saya ketemu dengan orang, nothing tulus aja, kenalan dengan baik, ya udah, nanti masalah someday itu menjadi klien saya, beli properti sama saya misalnya, atau mungkin ada memberikan referensi apa, itu adalah bonus gitu. Tapi saya melayaninya dengan tulus, saya juga berteman juga nothing tulus, saya tidak memandang siapapun jabatannya, saya tidak memandang apapun background-nya seperti itu. Even dengan tukang parkir, yang kita juga tidak tahu suatu hari kita akan dibantu. Tiba-tiba mungkin mobil kita bocor, bannya atau pecah bannya, kita nggak akan pernah tahu. Jadi passion for people itu adalah fondasi utama juga yang kita harus miliki sebagai siapapun juga, apalagi kalau mau menjadi entrepreneur. Nah, yang berikutnya, kalau kita tadi sudah bicara 4 passion yang kita harus miliki kalau kita menjadi entrepreneur, selanjutnya kita bicara tentang challenge menjadi entrepreneur. Ya, apalagi di zaman pandemi saat ini, persaingan tinggi, keterbukaan informasi yang luar biasa terbuka, itu menjadi poin plus untuk kita semua sama-sama maju. Jadi memang kompetisi pun makin tinggi di sini. Kalau saya melihat, di saat ini, pengusaha muda itu pada saat memulai tidak benar-benar mengetahui apa yang sedang dijalankan, ya, tidak in di dalam bisnisnya. Sometimes mereka itu hanya euforia atau ikut-ikutan. Nah, ini adalah challenge ya. Kalau tadi dibicarakan oleh dari Dikti bahwa ada kaderisasi dari Unsri, ini adalah program yang bagus sekali saya bilang. Dan ini adalah upaya pemerintah, upaya dari sektor pendidikan di Indonesia bahwa mereka tahu entrepreneurship ini menjadi fundamental yang harus dipersiapkan sejak dini apabila Indonesia mau bagus. Nah, di sini para pengusaha muda atau teman-teman yang baru memulai UMKM, saya sarankan untuk tidak ikut-ikutan dalam berbisnis, tapi harus benar-benar mempunyai ide bisnis yang orisinil, yang memang kita tuh tahu gitu loh, oke, bisnis ini mau kemana, siapa marketnya, bagaimana cara menjual produknya, itu harus benar-benar tahu. Jadi in di dalam bisnis ya, jangan kita masuk ke dalam bisnis yang kita tidak tahu sama sekali, itu sama aja ya kita hanya membakar uang di situ ya. Jadi pengusaha muda itu pada saat memulai tidak benar-benar mengetahui apa yang sedang dilakukan. Ini adalah challenge menjadi entrepreneur apalagi di kondisi sekarang. Kemudian yang kedua, keinginan ingin instan. Sekarang nih mau kayak sosial media, mau kayak masak mie gitu ya. Jadi semuanya itu mau instan, mau cepet-cepet, mau cepet kaya gitu. Nggak ada teman-teman, nggak ada adik-adik mahasiswa ya. Saya dulu memulai karir saya itu dari gaji saya 900.000. Ya, saya sebagai financial advisor di PT Bank Danamon ya, dan saya terus meniti karir waktu itu sampai karir saya terakhir itu di personal banking division. Mungkin kalau untuk usia single waktu itu gaji saya udah lumayan, udah 10 juta rupiah take home pay, belum sama bonus-bonus karena saya selalu achieve. Jadi mungkin itu jiwa saya dari kecil. Jadi kalau saya dikasih competition, saya tuh selalu senang gitu. Bagaimana caranya saya harus achieve seperti itu. Nah, terus kemudian memang jiwa saya itu jeleknya itu nggak bisa kerja di bawah pressure-nya orang gitu loh. Jadi
mungkin memang jiwanya tuh harus kerja sendiri seperti itu. Jadi setelah itu saya 2009 decide untuk keluar, akhirnya saya membeli franchise Century 21 waktu itu. Nah, disitulah awal karir saya di 2009 sampai dengan hari ini. Ya, jadi nggak bisa instan ya, teman-teman mahasiswa, teman-teman para pelaku UMKM yang masih baru sama sekali nggak bisa. Jadi nggak ada eskalator, nggak ada lift, semuanya tuh harus pakai tangga satu seperti itu, ya nggak bisa. Jadi keinginan instan untuk cepat mendapatkan hasil atau uang dari usaha sehingga membabi buta. Nah, ini membabi buta tuh kenapa? Ditawarin orang bisnis ini mau, ditawarin orang bisnis ini mau gitu. Akhirnya kehilangan fokus, akhirnya bisnisnya tuh nggak terarah gitu. Akhirnya nggak terbranding dengan baik. Anda tuh entrepreneur di bidang apa gitu loh? Serabutan judulnya seperti itu. Nah, sebenarnya kan sebagai seorang entrepreneur itu kita harus tahu value-nya. Apa sih yang mau teman-teman bawa, yang mau teman-teman branding untuk dirinya teman-teman tuh apa value-nya seperti itu. Nah, kemudian tantangan yang berikutnya adalah ketika gagal nih ya. Kayak zaman sekarang kan mungkin banyak UMKM yang tutup juga, banyak yang gulung tikar. Jadi ada banyak sifat-sifat manusia ini yang blaming, ya. Jadi blaming, justify gitu. Jadi menyalahkan keadaan. Iyalah kita lagi pandemi, lagi susah, pemerintah nggak support gitu-gitu. Nah ini adalah faktor-faktor eksternal yang sebenarnya tidak bisa kita salahkan. Karena apapun itu, bisnis itu yang harus diperkuat itu di internalnya, ya. Makanya kita harus selalu melihat bahwa ada lagi yang ngomong bahwa oh tidak hoki di bisnis ini, nanti ganti lagi bisnis yang lain. Padahal the problem is itu adalah pelakunya atau si aktornya ini, si entrepreneurnya ini yang bermasalah seperti itu. Nah, kemudian tanyakan ke diri sendiri apa yang kurang. Nah, misalnya kan kalau sekarang ya pasti kita harus siapin nih, apalagi di pandemi ini, kita harus punya back end yang kuat. Back end itu apa? Ya pasti ada skill-skill yang harus kita miliki, pengetahuan-pengetahuan yang kita harus miliki sebagai seorang entrepreneur. Jangan sampai asal nabrak seperti itu. Nah, jadi ya back end itu ada banyak hal, mulai dari mungkin kalau kita jualan online, offline-nya juga harus siap. Offline-nya itu misal customer service-nya seperti apa, yang akan bales-bales message untuk orang yang beli via online. Kemudian juga bagaimana flow chart ketika orang order sampai dengan dia bisa dikirim seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal teknis yang teman-teman itu betul-betul harus kuatkan secara internal. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah tidak mau belajar. Teman-teman entrepreneur baru, teman-teman mahasiswa yang mungkin nanti akan memulai, ini harus diingat, ini adalah challenge, ya, tidak mau belajar, terlalu fokus ke operational, sibuk, kadang jualan ya, nanti jualan nggak laku, maksudnya nggak review ke diri sendiri, bahwa memang knowledge-nya itu terbatas gitu loh, pengetahuannya itu terbatas. Orang sekarang udah zamannya jualan secara online, kita masih offline, jaga toko doang gitu, tanpa memakai channel pemasaran online. Nah, ini sangat bahaya, jadi kita juga harus terbuka terhadap perubahan yang notabene sekarang sangat dinamis dan kita nggak bisa pegang, ya. Ketika kita nggak mau lari, kita ketinggalan seperti itu. Jadi memang betul-betul kita tidak boleh terlalu fokus ke operational. Operational memang betul sistem harus dipersiapkan, namun kita juga harus membagi waktu untuk kita tuh mengasah bagaimana sih kita mempunyai pengetahuan itu lebih baik, kemudian lebih up to date. Jadi kita tidak ketinggalan seperti itu. Nah, persaingan yang semakin tinggi. Memang di era sekarang teknologi begitu canggih, informasi begitu banyak terbuka, dan ini memungkinkan persaingan sangat tinggi. Jadi ya kalau saya melihatnya, saya begitu blessing menjalankan bisnis di dunia yang saat ini. Kemarin-kemarin sebelum pandemi saya juga sama ya, gaptek gitu, nggak bisa pakai Zoom apa segala macam, meeting itu harus face to face ketemu. Tapi begitu dihadapkan dengan kondisi yang sekarang, pengusaha nggak harus berubah, harus mau belajar seperti itu. Nggak bisa nyuruh orang terus, kita juga harus mampu dan kita harus memiliki skill untuk itu. Nah, ini ya challenge-nya tadi, tidak tahu apa yang sedang dilakukan, kemudian kita tuh harus melihat ke dalam, jangan fokus keluar, jangan fokus ke out terus, tapi fokuslah ke dalam, seperti itu. Nah, kemudian sebagai seorang entrepreneur itu, kita tuh harus menjadi seorang problem solver. Ya, jadi kalau kata Jack Ma,
ketika kita bisa menyelesaikan masalah sebenarnya masalah itu adalah opportunity. Ketika kita mampu men-solve si problem, maka itu akan menjadi rezeki buat kita. Jadi ketika ada masalah, jangan panik, jangan mentok, ya, pasti ada solusinya. Nggak ada di dunia ini ada sesuatu masalah pun yang tanpa solusi. Ya, jadi be a problem solver. Cari tahu, kemudian identifikasi, cari faktor-faktornya, faktor di dalam, faktor di luar, kemudian tarik benang merahnya, pasti akan ada titik penyelesaian dan solusi yang kita bisa lakukan, seperti itu. Nah, ini mostly itu bisnis-bisnis itu akan fail di 5 tahun pertama. Ya, jadi di 5 tahun pertama ini saya juga mengalami sendiri. Dulu saya bisnis itu 1,5 tahun, kebetulan saya bisnis pertama kali itu adalah real estate agent. Real estate agent ini di Palembang waktu itu orang masih betul-betul belum teredukasi dengan baik ya. Jadi saya buka 1,5 tahun pertama tuh order belum banyak, masih sepi. Terus mau bayar overhead sama mau bayar karyawan tuh nggak ada duit. Bayangkan teman-teman, nggak ada duit waktu itu. Jadi saya ngerasa, wah saya nggak cocok nih jadi entrepreneur. Saya nggak cocok nih, kayaknya saya balik lagi ke bank lah gitu. At least saya jadi kepala cabang, masih diterima waktu itu. Karena saya juga prestasi kan lumayan oke waktu saya kerja di personal banking seperti itu. Cuma saya waktu itu down sekali ya, sedih sekali, sampai mungkin mau bayar listrik pun susah gitu. Tapi saya tidak pecundang gitu. Saya ngajak ngobrol diri saya, apakah kamu akan menjadi loser? Terus kita berhenti, terus kita memulai yang mungkin sesuatu yang baru, mungkin saya memulai sebagai employee lagi, tapi pasti saya akan start dari nol. Nah, mungkin kalau saya start dari nol waktu itu, atau memulai bisnis yang lain lagi, mungkin saya nggak akan ketemu nih adik-adik mahasiswa hari ini, atau saya nggak akan ketemu Ibu Riswani hari ini. Jadi jangan quit gitu ya. Ada masalah apa bangkit. Kalau bangkit ditolak orang, saya tuh udah kapalan gitu ya. Jadi saya dulu mengedukasi orang Palembang, saya juga bukan asli orang Palembang, tapi kegigihan saya, keuletan saya itu membawa saya sampai dengan hari ini. Jadi saya menjadi seorang pengusaha tuh nggak boleh cengeng, nggak boleh mental tempe, harus mental baja ya. Jatuh bangkit lagi, ya udah bangkit berlari gitu ya. Kalau misalnya lecet-lecet sedikit itu biasa seperti itu. Jadi jangan ngelihat sebagai pengusaha hebat itu hidupnya enak, ya kan, disorot orang ke sana kemari, interview ke sana kemari. Coba tanyakan apa yang nggak pernah mereka share, ya. Pasti ada kurang tidur, ada waktu sama keluarga itu yang berkurang, ya kan. Ada waktu untuk suami itu yang berkurang, ada waktu untuk mungkin kongko-kongko di zaman muda itu berkurang, seperti itu. Jadi saya usaha pun dari usia 21 tahun. Memang saya tidak hobi kongko dari dulu. Jadi begitu kongko pun saya selalu nanya, oke, kita mau bahas apa gitu, sesuatu yang maksudnya ada manfaat atau tidak. Kalau cuma sekedar buang-buang waktu, saya sangat sayang sekali ya gitu. Jadi saya nggak mau mempergunakan sedetik waktu saya pun untuk hal-hal yang itu useless seperti itu. At least saya bisa baca, at least saya bisa mungkin untuk melakukan hal-hal yang lebih useful seperti itu. Ya, jadi jangan berpikir jadi seorang pengusaha itu enak-enak, itu duitnya banyak, jalan-jalan terus. Tapi coba tanya, hal-hal yang nggak diekspos ya, gali hal-hal yang nggak diekspos itu apa, seperti itu. Nah, sebagai seorang entrepreneur wirausaha, tadi saya udah bilang bahwa ada challenge, terus kemudian gak gampang jadi entrepreneur, tapi bukannya gak gampang itu nggak bisa dilakukan ya, look like impossible, tapi ketika kita coba itu menjadi sesuatu yang doable gitu loh, menjadi sesuatu yang gampang kok gitu, kalau kita tahu caranya, seperti itu. Nah, sebagai seorang entrepreneur di era pandemi saat ini, bekal apa saja sih yang harus dimiliki? Setelah memiliki tadi 4 passion di atas. 4 passion itu bisa ditumbuhkan, ya, minatnya itu bisa digali terus oleh teman-teman mahasiswa. Jadi jangan ngerasa saya ini minderan, nggak suka ketemu orang, nggak suka kenalan sama orang. Ubah gitu loh, bisa gitu. Saya ini introvert, nggak bisa extrovert, bisa, ada metodenya. Dan itu sekarang tuh gampang banget, kalian bisa cari di Google, di YouTube, semuanya ada. Ya, jadi nggak perlu lagi bilang sekarang nggak ada resources-nya. Ya, tanya dosen, tanya apa segala macam, banyak sekali resource-nya. Jadi jangan pernah ngerasa saya tidak bisa, tapi selalu gunakan kata-kata saya belum bisa, seperti itu. Nah, tadi teman-teman ya, menjadi wirausahawan itu nggak bisa bondo nekat doang, nggak bisa cuman mau doang, tapi nggak mau
mengikuti step-stepnya ya. Jadi nggak bisa bodoh nekat doang. Ini catat ya teman-teman. Jadi saya yang mungkin sudah memulai duluan, saya mungkin belajar nabrak-nabrak, nggak ada mentor. Saya benar-benar tidak ada mentor. Ya salah, cari lagi, trial error gitu. Teman-teman hidup di kondisi sekarang itu sangat gampang. Karena kenapa? Mentor banyak. Mentor pun bisa berbayar. Kalau teman-teman punya duit, minta sama orang tuanya. Mungkin saya mau bayar coach siapa untuk bisnis. Boleh, nggak apa-apa. Ya, setidaknya mereka sudah pernah menjalanin seperti itu. Kalaupun tidak punya duit, belajar. Sekarang cara apapun ada di YouTube ya. Jangan pernah, yang penting jangan males. Yang penting mau melakukan gitu loh. Nah, sebelum Anda decide untuk berbisnis, sebelum Anda mendesain sebagai seorang entrepreneur, nih ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan. Ada 7 hal, ya. Teman-teman itu harus punya high income skill. Ya, high income skill itu apa? High income skill ini adalah skill yang melekat di dirinya teman-teman. Yang even teman-teman itu nggak menjadi seorang entrepreneur pun, ini sangat berguna gitu loh. Ya, menjadi employee pun itu sangat berguna. Dan kemudian high income skill ini tidak membuat teman-teman itu tidak bergantung. Misalnya nanti kerja, ini dapat di BUMN PT Pusri ya, kita bicara kalau teman-teman nanti memilih karirnya sebagai seorang employee. Nah, kalau teman-teman punya high income skill, mau dipindahkan kemanapun, kemudian teman-teman merasa mau challenge yang lebih besar, teman-teman itu nggak akan tergantung sama company tersebut. Karena teman-teman mempunyai high income skill yang betul-betul itu melekat di dirinya teman-teman. High income skill ini apa saja? Contohnya, kalau di sekarang teman-teman tuh harus bisa kalau untuk jualan, kalau untuk memulai bisnis itu pasti harus bisa jualan kan, karena gimana seorang pebisnis nggak bisa closing transaksi, nggak bisa dealkan proyek ya kan. Nah itu adalah salah satu skill yang harus teman-teman miliki. Kemudian kalau di zaman sekarang nih, kalau teman-teman mungkin sering dengar skill tentang negosiasi, itu dipelajari teman-teman ya. Kemudian skill tentang copywriting. Copywriting itu apa? Tanya sama mungkin kalau di Unsri mungkin bisa guru bahasa kali ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau sastra apa ya. Jadi copywriting itu kenapa? Karena copywriting itu Anda nanti juga bisa bekerja sebagai seorang copywriter independen, atau kalian juga disewa oleh perusahaan tertentu untuk menulis sales script misalnya. Terus kemudian teman-teman juga itu bisa pakai di bisnisnya teman-teman, karena menjual sesuatu itu nggak serta-merta itu hard selling teman-teman. Jadi ada story yang kita jual. Nah, storytelling ini membutuhkan skill yang namanya skill copywriting. Nah, gimana caranya, teknisnya, teman-teman cari nanti gimana sih skill copywriting itu apa gitu, step-stepnya bagaimana, sampai the simple way to do the copywriting itu ada, asal teman-teman mau belajar ya. Kemudian ada banyak lagi, komunikasi, menjadi seorang public speaker. Gimana sih caranya nggak gemeteran ngomong di depan orang? Ya sekarang jadi mahasiswa jangan males. Ada tugas apa, presentasi apa, kalian ngomong di depan. Itu adalah bagian dari latihan untuk nanti teman-teman ngomong di depannya karyawan, ngomong di depannya mungkin kolega bisnis, seperti itu. Kalau teman-teman mulai dari mahasiswa aja udah pemalu, misalnya ngerasa tidak confident, nanti juga akan menjadi orang yang tidak confident gitu loh. Nah, mulai dari sekarang tumbuhkan minat itu, tumbuhkan skill-skill itu, kemudian juga networking ya. Bernetworking itu banyak sekali contohnya. Misalnya mengikuti perkumpulan kayak di Palembang, mungkin kalau di kampus ada BEM atau mungkin organisasi-organisasi apalah, pecinta alam. Nah, itu akan menggembleng dirinya teman-teman gitu loh. Nanti ketika terjun di dunia yang sebenarnya setelah lulus kuliah, itu akan betul-betul menciptakan jiwa teman-teman itu, bagaimana teman-teman itu bisa bernetwork, bisa bekerja sama dengan orang lain. Seperti itu. Nah, kemudian ada skill-skill lain. Kemudian finance. Nah, di bidang finance, kalau teman-teman, kalau saya kan jurusannya bahasa, kok saya harus belajar tentang finance? Belajar itu tidak ada ruginya, karena pasti akan terpakai. Even teman-teman juga nanti bisa tidak menjadi seorang entrepreneur, itu akan sangat kepake ya. Jadi kalau kerja di perusahaan pun, orang akan tanya, soft skill kamu apa yang kamu milikin? Seperti itu. Oke, misalnya mengoperasikan komputer, pandai mendesain grafis, pandai membuat website,
kemudian pandai storytelling. Nah, ini akan menjadi poin buat Anda dan ini akan menjadi nilai tawar untuk teman-teman mahasiswa saat ini. Ya, kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah kemampuan menghandle tim. Ya, tadi dimulai dari sekarang mungkin menjadi adalah skill-skill untuk bagaimana kita itu menggerakkan orang, bagaimana kita itu ingin mencapai visinya kita tapi pakai orang lain seperti itu. Nah, ini adalah kemampuan untuk menghandle tim dan itu teman-teman harus mulai tumbuhkan. Ya, baik itu nanti teman-teman kalau menjadi pengusaha udah pasti butuh, udah pasti harus gitu. Kalau nggak bisa handle tim, nanti ya teman-teman nggak bisa menakodai sebuah perusahaan atau bisnisnya teman-teman seperti itu. Pengetahuan tentang sales, ya. Jadi tadi seorang pengusaha itu kalau dia ngomong nanti sales saya bisa hire, saya bisa rekrut orang. Tapi kalau bosnya sendiri aja kagak bisa jualan, ya gimana? Mau gembleng salesnya, mau sales force, tapi kalau kita nggak pernah ngerasain rasanya jualan, itu ya sama aja kita itu bukan leader yang baik seperti itu. Jadi leader by role. Jadi kita harus menjadi seorang pemimpin itu dengan memberikan contoh. Saya ngomong, anak-anak jualan nih properti 5M, 10M, tapi saya nggak pernah jualan. Rasanya jualan 5M, 10M itu bagaimana? Ya, jadi kalau saya bisa perintahkan tim saya untuk jualan, at least saya juga sudah tahu ilmunya dan saya sudah pernah melakukan prosesnya dari nol sampai dengan terjadi transaksi, sampai dengan mengakhiri transaksi, mengucapkan terima kasih, memberikan layanan purna jual. Nah, teman-teman juga harus menguasai itu. Karena nggak mungkin kita hanya mendelegasikan ke orang, sementara kita tidak pernah melakukannya. Nah, sales skill ini ada apa? Ya tadi termasuk juga storytelling, berempati, kemudian beradaptasi, kemudian mampu mendengar. Jadi seorang penjual yang baik itu nggak ngoceh terus. Jadi dia juga bisa mendengarkan apa sih kebutuhannya si konsumen, apa sih kebutuhannya si calon pengguna jasanya kita, seperti itu. Jadi kemampuan untuk mendengar. Terus product knowledge. Product knowledge itu sekarang teman-teman mungkin kalau teman-teman mau belajar itu ada banyak sekali ya di YouTube ada banyak, terus kemudian di Google juga ada banyak sekali. Mungkin kalau teman-teman mau belajar, kalau sekarang mungkin sambil mahasiswa tuh ada banyak juga yang sudah mulai belajar jualan online. Nah, itu juga salah satu bagaimana kita mempelajari tentang suatu produk. Product knowledge itu kelebihannya apa, benefitnya apa, ya produk ini bisa ngapain seperti itu. Tapi the most important sebenarnya kalau nanti pas kita jualan itu bukan produknya, tapi seberapa trust si orang atau calon pembeli atau calon rekanannya kita itu percaya kepada kita seperti itu. Nah, kemudian ada marketing psikologi lagi. Nah, ini pasti teman-teman udah dibagikan lah sama Unsri ya tentang marketing itu ada apa, market itu ada online, ada offline gitu kan. Nah, ya jadi kalau sekarang channel marketing itu ada banyak. Jadi kalau dulu mungkin hanya offline itu nunggu toko gitu kan, walk-in dateng, beli segala macam. Nah, tapi kalau dia online itu kesempatannya lebih luas teman-teman ya. Kenapa sekarang ada marketplace, Tokopedia, kenapa sekarang ada Shopee, kemudian ada platform-platform lain yang itu betul-betul sangat mempermudah para pelaku usaha. Dan mungkin juga dengan website seperti itu. Jadi dengan mempunyai toko online, toko kita itu mempunyai kesempatan yang lebih besar. Kayak saya misalnya, saya ada unit bisnis itu menjual tas dari kulit reptil. Nah, saya mendapatkan pembeli dari luar negeri, bayangkan diekspor. Itu dari toko online saya, bukan dari toko offline. Nggak mungkin kan orang Romania, nggak mungkin orang UK itu datang ke Palembang untuk beli gitu kan. Nah, itu juga mungkin mau menunggu entah kapan, mungkin entah setelah pandemi seperti itu. Tapi saya mendapatkan kesempatan yang betul-betul itu di luar logik gitu. Tapi karena saya sudah memprepare gitu loh, infrastruktur saya ada, saya punya website. Nah, jadi mereka bisa melihat toko saya itu 7 hari dalam 1 minggu, nggak pernah libur. Karena online kan, di digital seperti itu. Terus kemudian 1 hari bisa 24 jam. Kalau offline kan pasti terbatas, karena hanya mungkin dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi ketika kita menggunakan channel online,
maka toko kita itu harus akan benar-benar 24 jam. Jadi sekarang berbisnis pun kita harus omni ya, ada offline, ada online. Saya belum bisa online, masih separuhnya semuanya offline. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Nanti sambil belajar, nanti dibenerin satu-satu, nanti bisa setengah-setengah udah bisa online dan offline seperti itu. Karena ya kita kecepatan orang kan berbeda-beda seperti itu. Kemudian kemampuan mengelola resources seperti sumber daya manusia, kemudian bahan baku, stok, dan pendistribusian. Nah, ini sangat penting. Ya, resources itu ada banyak ya, sumber daya manusia. Bagaimana sih kita menempatkan orang on the right right people on the right place. Nah, ini kita harus punya skill seperti itu. Mengelola resources ini kita harus punya skill. Ya, kemudian bahan baku ya, kalau kita mungkin produksi usahanya kayak buat pempek ya, buat jumputan, ini kan ada bahan baku yang kita harus kelola, pasokannya dari mana, kemudian flow pembayarannya itu seperti apa, terus kemudian cara pembayarannya itu berapa lama ke supplier atau ke pengrajin-pengrajinnya. Nah, ini adalah skill yang kita harus miliki. Manajemen stok juga sama, jangan sampai kita jual makanan, kita nggak ngerti tentang stok, kita buka minimarket misalnya lah, barang kita itu sampai expire semua karena kita nggak menguasai ilmu tentang stok. Itu kan akan merugikan kita pasti ya. Ada uang yang terbuang di situ karena barang kita menjadi expire seperti itu. Kemudian tentang pendistribusian itu kalau kayak saya jualan tas gitu ya, produknya ada, gimana cara mendistribusikannya? Ada orang beli, bagaimana cara pengirimannya? Terus kemudian pempek kalau punya reseller, gimana cara mendapatkan reseller? Gimana cara memaintain reseller? Nah, itu semua ada ilmunya, teman-teman. Itu bisa dipelajari ya, dan itu bisa digali seperti itu. Nah, kemudian yang keenam adalah skill untuk mendapatkan pendanaan atau sumber modal. Ya, ini bisa dari mungkin warisan, pemberian orang tua, kemudian juga bisa jadi tabungan, misalnya teman-teman sebelumnya sudah menabung, atau pemberian suami, atau join, misalnya saya punya duit segini, suami punya duit segini, pacar misalnya belum jadi suami juga boleh, mungkin mau bisnis bersama, tapi pastikan legalitasnya atau black, hitam di atas putihnya itu jelas, seperti itu. Kemudian pengetahuan tentang sosial media, ya, tadi sekarang ini nggak ada orang yang nggak punya sosmed ya, rasanya Facebook, kemudian Instagram, WhatsApp, semuanya itu adalah channel-channel yang mendukung untuk kita menjual produk-produk kita. Jadi jangan sampai tentang sosial media kita itu buta. Terus pakai sosial media juga, pakailah untuk sesuatu yang useful, sesuatu yang memang bermanfaat, sesuatu yang purposeful. Jangan sampai memakai sosial media untuk curhat, untuk galau, ya, untuk hal-hal yang ya tidak berguna sekali gitu loh. Ya, pakailah sosial media untuk betul-betul mensupport pengembangan diri teman-teman sebagai pelaku usaha baru, sebagai orang-orang yang mau menjadi entrepreneur baru, pakai sosial media dan manfaatkan sebaik-baiknya. Pelajari trik-triknya. Kayak sekarang ada Instagram itu bagaimana mendapatkan follower organik misalnya untuk bisa berjualan di Instagram, untuk bisa pakai Facebook Ads, untuk bisa pakai Google Ads. Nah, itu pelajarin gitu loh. Nah, itu sangat penting untuk kemajuan teman-teman di masa depan sebagai entrepreneur. Nah, kemudian ya, jadi dalam berbisnis itu ada banyak faktor yang mensupport untuk sukses. Bisnis itu seperti ya tadi, membesarkan anak, seperti kita itu punya baby. Jadi kalau punya baby, terus berharap waktunya lebih banyak, itu nggak mungkin banget. Jadi ketika kita decide untuk menjadi seorang entrepreneur, kita udah harus punya waktu yang double, effort yang double, energi yang double, pikiran yang double. Ya, jadi jangan berpikir aku mau jadi pebisnis karena mau duitnya banyak, ya mau enaknya doang, tapi prosesnya nggak ada. Jadi itu sharing saya. Jadi menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pebisnis itu tidak semata-mata orientasinya itu
untuk tadi hidup enak, kemudian bersenang-senang, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa lebih bermanfaat. Kalau tentang orientasi profit, yes pasti. Kalau berbisnis nggak dapat profit, ya mending duitnya didepositokan aja seperti itu. Nah, tapi untuk berbisnis kita membutuhkan fokus, membutuhkan komitmen untuk kita itu betul-betul membesarkan si baby-nya kita seperti itu. Nah, mungkin itu aja dulu sharing dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ke Bu Riswani. Terima kasih Bu Riswani. Ini sosial media saya, kalau tidak kenal maka tidak sayang, boleh di-follow Instagram saya @enwirono, Facebook page saya Endang Wasyati Wirono, ini ada website pribadi saya juga endangwirono.id. Ya, seperti itu Bu Riswan. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Mbak Endang, menarik sekali materinya sesuai dengan prinsip entrepreneur ya, praktis tapi berisi. Baik, ada beberapa catatan tadi Bapak Ibu dari materinya Endang bahwa hal-hal yang menarik menurut saya tadi, entrepreneur itu untuk sampai ke puncak harus melewati step, tidak boleh instan. Yang instan itu hanya membuat mie rebus dan mie goreng ya, Endang ya, 10 menit jadi. Entrepreneur nggak bisa. Satu lagi tidak bisa jadi bondo nekat. Kalau bonek itu hanya untuk supporter bola aja Bu ya, entrepreneur nggak bisa jadi bonek. Kemudian satu lagi, pemimpin itu harus menjadi pemimpin di sebuah orkestra. Jangan sibuk menjadi operasional aja. Harus tahu cara main musik, tapi nggak harus menjadi pemain keseluruhan, ya. Harus punya banyak passion, challenge harus dijawab. Kemudian entrepreneur itu harus menjadi problem solver, kan problem maker, ya. Dan terakhir saya lihat itu komitmen. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Yang ingin bertanya sudah ada di Q&A, namun tolong ditahan dulu karena sekaligus kita mendengarkan dulu dari narasumber kita satu lagi supaya nanti bisa saling melengkapi jawabannya karena mungkin nanti ada pertanyaan yang sama. Saya sudah rekap nih Q&A yang masuk. Nanti kita jawab setelah Pak Fahrudin menyampaikan materinya. Baik, Ibu Anita, mungkin saya langsung aja ya. Silakan Pak Fahrudin Halik. Pak Fahrudin. Bu Riswani. Oke, silakan. Kesempatan yang berbahagia ini kami ucapkan terima kasih pada